wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Binahi Wardani di mata pelajaran IPA. Selamat, kamu sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7 di SMP IT Al-Madinah. Nah, sekarang saatnya kamu mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dipelajari melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Pada bab ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek IPA dan pengamatannya nanti akan dibagi dalam 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama atau bagian pertama ini kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan objek-objek apa sajakah yang diamati dalam IPA. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Objek IPA dan pengamatannya. Pertemuan pertama. Sebelum masuk ke materi, tentunya kalian bertanya-tanya, apakah IPA itu? IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi. Nah, langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Mari kita lakukan kegiatan berikut, yaitu melakukan pengamatan terhadap temanmu. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri temanmu yang dapat diamati. Kemudian tulis hasil pengamatanmu. Penyelidikan IPA. Nah, tadi kalian sudah mengamati temanmu. Dari hasil mengamati temanmu tadi, maka akan memperoleh beberapa pertanyaan. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Berapakah massa tubuhnya? Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut, maka kita harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk memahami bagaimana cara mengembangkan IPA. Yang perlu kalian persiapkan adalah kertas saring atau kertas tisu dengan ukuran 4x12 cm, gelas beker atau gelas bekas air mineral. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Setelah melakukan percobaan kertas tisu, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai. Pertama, pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam proses pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Kedua, yaitu membuat inferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini nantinya digunakan untuk menentukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Ketiga, yaitu mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tertulis, berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan.
keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Dari sini kita tahu bahwa dengan belajar IPA maka kita dapat memahami berbagai hal, meningkatkan kualitas hidup, dapat menyelesaikan masalah, dan berpikir logis dan sistematis. Tadi di awal kalian sudah melakukan percobaan kertas tisu. Nah, kertas tisu dengan garis penanda itu merupakan objek yang diamati. Apakah ilmuwan hanya mengamati kertas tisu saja? Tentu saja tidak. Objek yang dipelajari dalam IPA itu meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, atom, dan dapat juga benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, bahkan hingga alam semesta. Saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan-pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat, biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungannya yang sangat luas. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian ilmu bumi dan antariksa yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan lainnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran. Dari video tadi kita tahu bahwa para ilmuwan dalam melakukan penelitian itu melalui beberapa tahapan penyelidikan ilmiah, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua membuat inferensi, yang ketiga yaitu mengomunikasikan. Jangan lupa tugas kalian adalah melakukan percobaan kertas tisu dan membuat laporan. Untuk formatnya dapat kalian lihat di Teams masing-masing kelas. Selanjutnya, kalian mengupload tugasnya di website SMP, yaitu smpitalmadinah.sch.id. Jika kalian mengalami kendala dalam pengerjaan, bisa tulis di kolom komentar atau langsung chat ke ibu. Thanks for watching. Stay happy. Keep healthy. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.